Saya Inyoman Murdana, owner Undagi Bali, mempersembahkan video yang sangat bermanfaat bagi Anda. Silakan disimak baik-baik. Om Swastiastu, Bu Tuni, sepenuh pigatra. Dimogi Bu Tuni dan sekeluarga selalu sehat dan rahayu. Mengenai perencanaan, Bu Tuni akan menambah dak di rumah nggih. Niki sudah rampung titiang buatkan desainnya. Untuk lebih mudah memahami penjelasan titiang, nah niki secara umum, secara keseluruhan titiang sampaikan dulu mengenai posisi atau letak geografis rumah Ibu Tuni. Oke, ini adalah jalan utama nggih. Jadi ini adalah utara, ini adalah selatan. Sesuai dengan tanda kompas yang titiang buat ini. Ini artinya utara ya. Kemudian ini adalah timur. Ini disebut Gang Badak kalau nggak salah ya. Nah, terus kemudian ini ada kaplingan, di sini ada kaplingan, kemudian ini rumahnya Ibu Tuni. Nah di sini sepertinya rumah sudah jadi nih. Nah di sini rumah sudah jadi. Seperti itu terlebih dahulu. Nah mengenai perencanaan Bu Tuni membuat dak ya. Kalau titiang klus dumun sesuai dengan realita di lapangan, kenyataan di lapangan ya. Nah jadi di depan niki masih kosong ya, masih kosong. Coba yang kosong dumun. Yang tertinggal hanya existing saja, existing. Oke, seperti ini. Di sini kan rumahnya Bu Tuni. Oke. Di sini rumahnya Bu Tuni yang sudah ada kamarnya nggih. Kalau nggak salah di sini adalah tangga ya, tapi yang tidak tahu kemana arah tangga itu. Ini yang jelas naik ke utara ya. Setelah di atas atau setelah di bordas entah kemana beloknya yang tidak paham nih Kang. Anggap saja seperti ini. Oke, perencanaan Ibu akan menambah dakkan di area yang di sini. Nah kemudian pertama kita akan tampilkan di bagian halaman terlebih dahulu. Nah, inilah bagian yang akan didak nanti. Karena kita konsepnya membuat lantai 2, dak lantai 2 ya. Tentu di sini kita harus membuat kolom terlebih dahulu, tiang katakanlah ya, sesuai dengan standar konstruksi. Ya, jadi kita harus menggali ini untuk memudahkan kita memasang cakar ayam atau pot plate ya, seperti itu. Oke, tiang akan tampilkan pot plate-nya terlebih dahulu ya, pot plate kolom kita sebut ya. Nah seperti ini. Di sini walaupun kemarin sudah ada dinding ya pembatas nih. Di sini juga sudah ada tembok untuk tembok pagar. Kemudian ini tembok samping ya. Ya harus dipangkas terlebih dulu, dinolkan untuk memudahkan kita menggali ini. Itu maksudnya. Memang harus nol dulu. Oke. Mengenai lebar atau volume kolom ini yaitu 15 kali ini 15 kali 45. Ini sudah sesuai standar ya. Sama volumenya dengan kolom yang sudah ada di rumah Ibu Tuni itu 30 kali 30. Volumenya sama. Cuman bentuknya beda pipih ya ini ya. Kenapa pipih? Agar tidak menonjol keluar. Nah, itu yang kita maksudkan. Pipih ini tujuannya agar tidak memakan tempat dia keluar ya. Tapi tidak masalah niki, masalah kekuatan tidak masalah ya. Volumenya sama, kekuatannya sama, cuman bentuknya berbeda Nah, seperti itu. Oke, mengenai kedalaman ya, dari existing kita sebutnya asli ini kedalaman untuk memasang pot plate ya. Jadi kita akan ukurkan di sini ya. Kita harus menggali ini ke 1 meter. Nah ini yang ke 1 meter ya. 1.00 m artinya 1 meter. Seperti itu kedalaman galian. Kemudian pot plate ini ya yang di bawah disebut cakar ayam bahasa umumnya ya. 1 meter kali 1 meter. Dengan ketebalan pot plate cakar ayam ini 20 cm. Sudah umum seperti itu ya. Nah, mengenai pembesian kita memakai besi 13 ulir untuk cakar ayamnya. Nah, kemudian untuk kolom atau tiang ini terdiri dari 8 tulangan utama. Kalau bahasa konstruksinya itu 8D13U. 8D13
U artinya jumlahnya 8, diameternya 13 mm, U artinya ulir ya, artinya tulangannya itu sebanyak 8 biji, 1 2 3 4 ya, 5 6 7 8 dengan menggunakan besi 13 mm ulir. Nah seperti itu ya. Nah mengenai gelang ya, gelang begel katakanlah ya, menggunakan besi 10 polos. Oke, dengan jarak di bagian tumpuan itu, di bagian tumpuan ya 10 cm, kemudian di bagian lapangan 15 cm. Nah seperti itu. Nah ini yang di atas seperti ini ya. Mengenai ketinggian ya Bu Tuni, ketinggian ini kita sesuaikan nanti dengan borders yang sudah ada. Nah, seperti itu Bu Tuni. Oke, setelah terpasang kolomnya ini ya, jadi kita lanjutkan dinding ya, karena dinding yang sebelumnya itu harus memang kita bongkar. Nah, seperti itu dinding. Oke, ini dindingnya. Nah jadi kita memang harus membongkar dinding itu terlebih dahulu, tujuannya untuk memudahkan pembongkaran di sini seperti itu. Oke, kemudian untuk lantainya kita tinggikan sedikit lantainya dari sebelumnya kalau lagi sedikit. Oke, yang tampilkan lantai. Nah seperti ini nanti tampilan lantainya. Harus lebih tinggi dari halaman ini. Maaf ya, dari jalan ini harus lebih tinggi. Jadi menumpar mobil itu masih enak. Nah seperti itu. Nah jadi di sini ada perbedaan. Untuk di grase tentu keramiknya berbeda ya, yang anti slip katakanlah. Kalau yang untuk bersebelah dangin ini boleh yang halus seperti itu. Jadi ini pertimbangannya keselamatan ya, dan juga estetika. Nah, seperti itu. Nah kemudian untuk pintu masuk ya cukup menggunakan railing seperti ini sederhana ya. Nah di sini temboknya ini bisa diisi vertical garden atau tanam-tanam botol itu. Seperti itu Bu Tuni mengenai tampilannya. Nah untuk di sebelah timur ini full temboknya karena berbatasan dengan tetangga. Nah ya anggap saja yang ke belakang ini lanjutan adalah tembok dindingnya rumah Bu Tuni seperti itu. Nah itu sepintas. Nah kemudian setelah kolom ini terpasang, dinding terpasang, dia akan tampilkan ringnya. Nah seperti ini, wajib ada ring ya. Wajib ada ring seperti ini. Ini standarisasi konstruksi. Nah sesuai dengan pertimbangan Bu Tuni waktu tiang kunjung ini Kang ya. Jadi karena di sini sudah ada kolom, ya, kalau nggak salah kolomnya itu 30 kali 30 di sini. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kolom yang sudah ada itu. Kenapa? Karena itu berbahaya. Itu tidak disarankan untuk konstruksi seperti itu, numpang istilahnya tidak disarankan ya. Lebih baik kita membuat mandiri seperti ini. Kita membuat kolom nanti sebanyak berapa? 1 2 3 4 5 6. Wajib kita membuat kolom 6 ya. Kemudian ringnya seperti ini. Ringnya seperti ini. Ini ada rumusnya. Untuk ketebalan ring ini ya, ini kan tebalnya 40 cm. Jadi ada rumusnya ini, tidak sembarangan. Mengenai tinggi ring ada rumusnya, ketebalan juga ada rumusnya seperti itu. Nah kemudian setelah ring ini terpasang, baru kita pasang dak. Nah seperti ini seperti ini jadinya. Anggap saja lanjutan. Titiang akan coba. Anggap saja daknya Ibu Tuni seperti ini di belakang. Nah itu yang kita maksudkan ya. Nah, jadi setelah dak terpasang, Bu Tuni kan rencananya untuk nambah sangah, bukan nambah ya, membangun sangah di sini di atas sesuai dengan maksud Bu Tuni kalau nggak salah ya. Kita akan tampilkan sangahnya kan di sini yang dimaksudkan. Di sini tugu karangnya, di sini padmonya seperti itu. Coba yang tampilkan apa ya, railingnya, railing katakanlah ya. Nah begini nanti jadinya, itu sesuai dengan video yang Titiang kirimkan. Disinilah posisinya. Kalau nggak salah Ibu Tuni menginginkan nggak boleh bengong lagi gitu. Nah seperti ini jadinya nanti. Sementara di sini akan ada kamar-kamar nanti di belakangnya, next lah katakanlah ya, next.
Nah kalau begini konsepnya tentu menurut Idang niki agak tanggung dia. Tanggung ya, proses kita membangun tanggung. Jadi tidak apa ya istilahnya, untuk jangka panjang itu tidak mengakomodasi kebutuhan untuk jangka panjang. Kalau sementara sifatnya oke lah, tidak masalah nggih. Tapi untuk jangka panjang ini tidak akan mampu mengakomodasi kebutuhan. Dia mempunyai ide. Sebentar lagi dia akan tampilkan idenya nggih. Oke, seperti ini yang barangkali dimaksudkan sesuai dengan arahan maksud Ibu Tuni. Nah, seperti itu. Nggih. Nah, seperti itu maksudnya mungkin ya. Nah, jadi kalau tiang lihat di sini posisi Padmo nggih. Posisi Padmo tidak mencerminkan dia di posisi yang yang fokus katakanlah ya. Apa yang dimaksud dengan kenapa harus di sini gitu loh maksudnya. Ini kurang jelas. Kalau memang posisi kajok anginnya ya harus di sini. Jadi di sini tidak mungkin karena sudah ada bangunan. Nah, seperti itu ya maksudnya. Nah, otomatis di tengah ini ya. Di tengah Bu Tuni ditempatkan dan juga Tugu Karangnya di sini ditempatkan. Ya, mungkin ini adalah gambaran jangka pendek Bu Tuni ya. Sekarang kita akan kasih ide ya. Kasih ide di mana ide yang kita sampaikan ini adalah jangka panjang. Nah, seperti itu ya. Oke, sementara ini adalah idenya Ibu. Sekarang kita akan tampilkan idenya Titiang. Barangkali bisa menjadi sebuah referensi. Karena konsep Titiang ini adalah jangka panjang. Oke, ini Titiang sudah buatkan gambar alternatif Ibu Tuni ya. Nah ini sama. Oke, sama ya, sama. Di bawah sama nggih. Oke. Tidak ada bedanya untuk di bawah. Sudah fix katakanlah. Untuk di atas sekarang. Nah, untuk di atas walaupun Ibu Tuni belum bisa membangun di sini, katakanlah untuk jangka panjang ya biarkan saja seperti ini. Yang penting memposisikan Merajaan itu di sini menurut Idang. Dua-duanya kita taruh di sini. Nah, seperti itu ya. Ini adalah pembangunan jangka panjang. Walaupun kita hanya menaruh bisa membuat Padmo dan Tugu Karang aja. Posisinya di sini dan di sini jelas, tegas katakanlah ya. Kalau memang ya di sudut ya di sudut. Oke. Kalau ini yang tampilkan tadi dia nanggung. Kita tidak bisa menjelaskan dia tuh berposisi di mana sih sebenarnya. Wilayah apa sih sebenarnya kan gitu. Karena konsepnya itu adalah kita membagi 4 karang ya, 4 arti dak ini kita bagi 4, jadi ada apa namanya yang disebut dengan rakso. Oke, kita akan ke sini saja. Nah ini yang kita maksudkan jelas ya. Oke, kita bagi karang ini ya, dak ini kita bagi. Oke, bagi, kemudian di sini kita juga buat bagi. Oke, dia akan bagi, dia akan, nah ini kan kelihatan dia 1, 2, 3, 4 jelas nih, jelas. Nah sekarang kita melihat ini angka apa, tanda kompas ini utara, ini selatan, ini barat, dan ini timur. Nah ini wilayah Kajau Kangin, ini wilayah Cloud Kangin, Cloud Kauh, dan ini Kajau Kauh. Nah jadi di masing-masing sudut ini disebut rakso ya. Nah rakso apa itu rakso? Rakso itu penguasaan ya. Jadi kalau Kajau Kangin, siapa yang menguasai wilayah Kajau dan Kangin ini dan ini ada ya. Kalau wilayah ini disebut wilayah Sri Rakso, dewanya Durgamani ya, dewanya Durgamani. Kemudian untuk kalonya itu adalah burung gagak seperti itu. Bisakah kita menempatkan Tugu Karang di sini atau Padmo? Bisa. Karena apa? Karena memang dewanya Durgamani di sini. Oke, sekarang Cloud Kauh. Maaf ya, Cloud Kangin ya, Cloud Kangin ini. Nah di sini dewanya ya, dewanya Durgamani, pengiringnya adalah Aji Rakso, kemudian butonya adalah Asu. Jadi di sini bisa tegas memang di sini. Oke. Nah seperti itu. Nah kemudian di sini wilayahnya dewanya Durgamani tetap, pengiringnya Niko adalah Rudra Rakso. Nah kemudian untuk kalonya itu adalah gajah. Nah seperti itu. Oke, seperti ini adalah Dewan Durgamani, pengiringnya adalah Kalo Rakso. Kalo Rakso pengiringnya. Kemudian untuk
apa ya, butonya itu adalah kebo. Nah, seperti itu. Di tengah. Nah, ini wilayahnya Durga Raksa di sini. Dewannya Durga Manik. Nah, kemudian untuk butonya itu adalah Bragenjong. Nah, seperti itu. Jadi tegas posisinya di sini, di sini, di sini, di sini. Oke, itu secara tatwa. Jadi menurut Titiang posisi di sini jauh lebih tegas daripada posisi di sini. Nah, itu yang kita maksudkan, jauh lebih tegas. Itu kalau kita bicara dari segi tatwa. Oke, coba tatwa itu kita kombinasikan juga dengan kebutuhan jangka panjang. Oke, jangka panjang. Untuk jangka pendek, barangkali Ibu Tuni masih mampu untuk di lantai 1 ini masih mampu mengakomodasi kebutuhan, ya. Apakah itu mencuci, apakah itu ruang tidur, ruang keluarga, nah seperti itu. Garase masih mampu. Terutama untuk ruang tidur, dapur. Itu masih mampu. Next nanti jangka panjang ketika anak-anak sudah gede katakanlah, ya. Nah, barangkali semakin lama Ibu Tuni akan membutuhkan ruang lagi. Itu jangka panjang, ya. Nah, kemudian di sini kan sudah sediakan tangga, Nah, di sini bagaimana kalau misalnya kita buat perencanaan masa depan itu buat kamar di atas. Nah, kalau posisinya sudah di sini, kita posisikan di sini. Tentu kita akan dengan mudah membuat kamar nanti di sini, Nah, ini yang sudah sempat buat orek-orek untuk kamarnya. Orek-orek, ya, anggap saja ide, ya. Nah, seperti ini. Lumayan lagi 3 kamar, dapat, Nah, seperti ini nanti. Untuk jangka panjang rumah Ibu Tuni. Ketika kita memposisikan sanggah ini dengan benar. Jadi untuk selanjutnya kita tidak kewalahan nanti ketika kita membangun atau tidak membangun, posisinya ini benar seperti itu. Oke, yang plus. Nah, jadi gampil, rapi kelihatannya. Kalaupun mau bikin balai bengong misalnya ini bisa di sini, jadi rapi, jadi jelas posisinya. Itu yang kita maksudkan. Seandainya membangun masa depan nanti, bagaimanapun desainnya, paling tidak desainnya seperti ini. Di sini ada 3 kamar, di belakang 1, di sini 1, kemudian di sini ada ruang keluarga seperti itu, ya. Jadi kita enak di sini seperti inilah tampilannya nanti untuk jangka panjang rumahnya. Yang pikir niki bagus sekali nih, konsepnya seperti ini Bu Tuni, ya. Ini kan baru rancangan untuk membangun kebutuhan masa depan, jangka panjang katakanlah. Tapi dengan catatan kita harus pintar atau tepat memposisikan merajaan itu di sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi apakah benar posisi ini? Benar. Yang jamin benar. Artinya apa? Kalaupun tidak dianggap tidak benar untuk semua orang, paling tidak ini adalah paling maksimal. Kalau sanggah seperti ini posisinya untuk usus rumah yang menghadap ke selatan sudah umum di BTN, Jadi kita tidak harus ikut arus katakanlah, kan letak geografis atau keyakinan orang itu kan berbeda-beda seperti itu. Katanya begini, katanya begitu. Enggak begitu, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini adalah posisi yang paling ideal, yang paling maksimal menurut keadaan tanah atau posisi rumah. Seperti itu Bu Tuni bisa yang sampaikan, Nah, ini yang kasih konsep jangka panjang. Ketika kita ngedak ini memposisikan sanggah terutama, Semoga saja penjelasan yang bisa bermanfaat, bisa menjadi referensi tentang perencanaan Bu Tuni untuk membangun atau menambah dak sementara. Seperti itu Bu Tuni, ampurayang atas keterbatasan Titiang. Semoga bermanfaat. Titiang sinap dengan Pramo Santi Om. Santi Om.